warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Pabelan, Bapak Sigit Setio Atmoko SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Pegawai SMP Negeri 2 Pabelan, serta teman-teman yang menonton secara langsung ataupun secara daring dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Nabila Anggun Cahyani dari kelas 8D sebagai moderator acara ini akan memandu jalannya acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan. Pada acara debat kali ini, tema yang diusung adalah perundungan atau pembulian, ketertiban, dan kebersihan. Pada kegiatan ini akan dibagi 3 sesi, yakni sesi tema masalah perundungan, dilanjutkan dengan tema masalah ketertiban, dan sesi terakhir adalah masalah kebersihan. Perlu kami sampaikan bahwa tiap sesi akan ada pemaparan argumen dari masing-masing paslon dan akan ditanggapi oleh paslon lain. Perlu kami sampaikan juga bahwa mata acara kali ini adalah sebagai berikut. Mata acara pertama adalah pembukaan, mata acara kedua doa pembuka, mata acara ketiga adalah inti atau debat antar paslon, dan mata acara terakhir adalah penutup. Baik, sebelum acara debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan dimulai, sebagai wujud syukur dan pengharapan, marilah kita tunjuk sejenak dalam doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS menjadi sangat istimewa karena kehadiran teman-teman serta Bapak Ibu Dewan Juri semua. Acara ini terselenggara berkat kerjasama OSIS masa bakti 2022-2023 dan panitia penyelenggara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan. Sebelum acara debat kandidat ini kita mulai, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan ketua dan wakil OSIS yang senantiasa membawa OSIS menjadi lebih baik. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
calon ketua dan wakil ketua OSIS kita mulai, saya persilahkan Ketua Pelaksana Bapak Alim Muktasimillah SPD untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Setioatmoko SPD FPD, Kepala SMP Negeri 2 Pabilan. Yang saya hormati para tim juri debat calon Ketua OSIS periode 2023-2024. Yang saya banggakan anak-anakku calon kandidat OSIS yang luar biasa. Oke, hari ini saya selaku ketua debat akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, debat ini akan dimulai. Kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi atau 3 tema. Yang tema pertama yaitu tentang pembulian, tema yang kedua adalah tentang kebersihan, dan tema yang ketiga adalah kedisiplinan. Untuk anak-anakku calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan berdebat, saya pesan untuk menampilkan pandangan dan performa terbaiknya agar bisa memikat hati para pemilih kalian. Dan pesan untuk para pemilih, gunakan pilihan secara bijak dan yang terbaik, dan jangan golput, karena satu suara akan mempengaruhi masa depan SMP 2 Pabilan. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga acara debat hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga kami panggil pasangan kandidat nomor urut 1, pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS Vanessa dan Nabila. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Berikutnya nomor urut 2, kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS Zahra dan Rama. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan terakhir pasangan nomor urut 3, kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS Wahid dan Syafa. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Untuk membantu kita mengenal sejauh mana kemampuan dan kematangan dalam menyusun visi misi serta program kerja kandidat menuju SMP Negeri 2 Pabelan ke arah yang lebih baik, sudah hadir tim juri. Beliau adalah guru penjas orkes Bapak Dastono SPD MPD dan guru bimbingan konseling Ibu Tria Septi Sulistiarini SPD, serta guru bahasa Indonesia Bapak Muhammad Naufal Afham SPD. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hadirin yang berbahagia, mata acara selanjutnya adalah debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan. Memasuki pada sesi atau babak pertama, yakni sesi perundungan atau pembulian yang akan ditanyakan oleh Ibu Tria Septi Sulistiarini SPD. Untuk Ibu Septi, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku tim juri dari pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabilan. Baik, untuk pertanyaan dari tema pembulian yang akan saya berikan, yang pertama adalah apa yang
yang kedua, perundungan atau dikenal juga dengan istilah bullying merupakan salah satu hal yang seringkali terjadi di sekolah, baik secara langsung ataupun melalui sosial media, yang dampaknya kepada mental pelajar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Bagaimana cara Anda jika terpilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dalam menanggulangi kasus perundungan atau pembulian di lingkungan sekolah? Terima kasih. Kepada tim 1 untuk menyampaikan argumen mengenai hal tersebut. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab. Menurut kami, bullying yaitu perilaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara berulang-ulang. Bully dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau siber. Contoh dari bully fisik yaitu memukul dan menendang, dan contoh dari bully verbal yaitu menghina dan memaki. Sedangkan bully siber yaitu bully yang dilakukan melalui media elektronik. Menurut kami, solusi dari kasus bullying adalah memberi peringatan kepada pelaku tentang keburukan dari bully, seperti menyebabkan gangguan mental pada korban, dan melaporkan perilaku kepada guru BK atau wali kelas agar diberi sanksi. Terima kasih. Terima kasih untuk argumen dari paslon 1. Selanjutnya argumen dari paslon 2. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktunya untuk kami. Menurut kami berdua, bullying atau pembulian itu merupakan penindasan kepada yang lemah. Contoh dari bullying bisa saja tentang kekerasan, ancaman, pengejekan, penghinaan, dan pemalakan. Menurut kami, 1. Memberi hukuman serta poin bagi pelaku bullying. 2. Membantu dan memberi dukungan kepada korban bullying untuk melawan jika dibully. Terima kasih. Terima kasih argumen dari paslon 2. Kami silakan untuk paslon 3 untuk menyampaikan argumennya. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami, pembulian yaitu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh suatu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti orang yang dibully tersebut. Hal ini dapat membuat para korban mengalami trauma, gangguan mental, depresi, serta stres dan mengalami kehilangan percaya diri. Dan bullying ini juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut kami, mengadakan sosialisasi pemahaman tentang bahayanya tindak pembulian kepada seluruh siswa, membuat wadah pelaporan kasus pembulian di dalam OSIS. 3. Mengajak serta Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan sanksi yang tegas kepada kelompok yang membuat perundungan dikarenakan dampak jangka panjang terhadap mental korban. Terima kasih. Terima kasih untuk argumen dari paslon 3. Beri tepuk tangan untuk ketiga paslon yang telah menyampaikan argumen pada babak ini. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari paslon 1 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 2. 1 menit dari sekarang, silakan. Baik, pertanyaan yang akan kami berikan kepada paslon 2 yaitu bagaimana jika bullying dilakukan secara terus-menerus oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Babilan? Bagaimana tanggapan Anda sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Babilan? Terima kasih. Kepada paslon 2 untuk menjawab tanggapan dari paslon 1. 2 menit dari sekarang, silakan. Terima kasih untuk pertanyaan dari paslon pertama. Nah, cara saya menanggapinya yaitu pertama, memberi hukuman serta poin
poin kepada si pembuli itu atau pelaku pembuli tersebut. Kedua, membantu dan memberi dukungan kepada korban bullying untuk melawan jika dibully. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan dari paslon 2 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 3. 1 menit dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Untuk paslon ketiga, kami ingin bertanya, apakah cara itu efisien untuk dilakukan di lingkungan sekolah ini? Terima kasih. Kepada paslon 3 untuk menjawab tanggapan dari paslon 2 menit dari sekarang, silahkan. Ya, menurut kami itu cara kami sudah lumayan efisien karena sebelumnya itu di masa jabatan OSIS yang tahun 2023 itu belum ada untuk penanganannya. Selanjutnya, tanggapan dari paslon 3 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 1. 1 menit dari sekarang, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami memberi pertanyaan kepada paslon 1. Pertanyaannya adalah, menurut Anda kalau semisal cara Anda tidak efektif untuk menyelesaikan pembelian yang terjadi, apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana cara efektifnya agar lebih ampuh? Kepada paslon 1 untuk menjawab tanggapan dari paslon 3, 2 menit dari sekarang, silahkan. Baik, izinkan kami menjawab dari pertanyaan paslon 3. Menurut kami, jika tindakan kami kurang efektif, kami akan melaporkan kepada kesiswaan atau memanggil orang tua pembuli tersebut untuk datang ke sekolahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, memasuki pada sesi atau babak kedua, yakni sesi ketertiban atau kedisiplinan yang akan ditanyakan oleh Bapak Dastono SPD MPD. Kepada Bapak Dastono, dipersilakan. Untuk pasangan calon pengurus OSIS, ada beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya. Yang pertama, mengapa disiplin itu penting? Untuk yang kedua, menurut Anda apa problem yang dihadapi sekolah dalam menangani masalah kedisiplinan siswa dan bagaimana cara penanggulangannya? Kepada tim 2 untuk menyampaikan argumen mengenai hal tersebut, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami, disiplin itu mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, damai, tentram, serta dapat lebih menghargai orang lain, menaati peraturan, dan tata tertib. Beberapa problemnya yaitu seperti berangkat telat, seragam dikeluarkan, dan masih banyak lagi. Menurut kami, cara atau solusi agar siswa bisa disiplin yaitu 1. Menjadi teladan dengan memberikan contoh. 2. Bersikap tegas. 3. Bisa saja anggota OSIS setiap pagi mengadakan cek kelengkapan di setiap gerbang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk argumen dari paslon 2. Selanjutnya argumen dari paslon 3. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami, disiplin itu sangat penting karena akan membuat kita lebih rapi, nyaman, dan tugas kita akan cepat selesai. Disiplin tidak pernah menjadi suatu batasan. Namun, sejatinya disiplin membantu kita untuk menyelesaikan tugas, baik itu besar maupun kecil, sesuai dengan batasan waktu yang ada. Menurut saya, problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa adalah
kurangnya kesadaran dari siswa itu sendiri tentang kepentingannya kedisiplinan. Solusi yang dapat digunakan terhadap problematika yang dihadapi tersebut yaitu kita perlu mengadakan sosialisasi pemahaman kepada seluruh siswa mengenai pentingnya untuk disiplin dan mengajak seluruh siswa untuk mulai menerapkan kedisiplinan yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena jika masing-masing siswa sudah disiplin, maka pihak sekolah tidak perlu bersusah payah menerapkan kedisiplinan siswa. Terima kasih atas argumen dari paslon 3. Kami silakan untuk paslon 1 untuk menyampaikan argumennya. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Kebersihan lingkungan menurut kami sangat penting karena lingkungan yang bersih akan terhindar dari bau tak sedap dan kotoran yang mengganggu kesehatan siswa atau karyawan sekolah. Dan lingkungan yang bersih dapat membuat siswa merasa nyaman dan aman dalam belajar. Program yang akan kami adakan adalah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap depan kelas dan mengadakan kegiatan gladi bersih 1 atau 2 minggu sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk argumen dari paslon 1. Beri tepuk tangan untuk ketiga paslon yang telah menyampaikan argumen pada babak ini. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari paslon 1 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan yang kami berikan untuk paslon 3 yaitu bagaimana jika siswa masih tidak disiplin dalam berbagai hal yang ada di sekolah ini? Bagaimana tanggapan Anda sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabean? Kepada paslon 3 dipersilakan untuk menjawab tanggapan dari paslon 1. 1 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Jika belum ada yang melakukan kedisiplinan itu, kami juga bisa melakukan sosialisasi yang dilakukan di mana para OSIS itu melakukan sosialisasi di ruang keterampilan ini. Dan kami juga akan bekerja sama dengan kesiswaan untuk penerapan aturan tentang kedisiplinan. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari paslon 3. Selanjutnya, tanggapan dari paslon 2 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 1. 1 menit dari sekarang, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan kami bertanya untuk paslon nomor 1. Tadi kan ketika sholat zuhur masjid itu dijaga gerbangnya. Ketika itu masih belum efisien, apakah mau ada cara lain? Terima kasih. Sekian itu pertanyaan dari saya. Kepada paslon 1 untuk menjawab tanggapan dari paslon 2. 2 menit dari sekarang, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab. Menurut kami, tindakan menjaga gerbang udah cukup efisien untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Karena dengan menjaga seluruh gerbang yang ada di sekolah, siswa tidak akan bisa bolos sholat zuhur berjamaah dan siswa akan melakukan sholat zuhur berjamaah semua. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Selanjutnya tanggapan dari paslon 3 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 2. 1 menit dari sekarang, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin kami beri pertanyaan kepada paslon nomor 2. Bagaimana kalau kedisiplinan itu masih belum terlaksanakan untuk kakak kelas dan masih ada yang sering tidak memakai dasi atau untuk pramuka itu hasduk, dan bagaimana jika dia itu membantah Anda dengan keras
Dan bagaimana sikap Anda yang lakukan? Pada paslon 2 untuk menjawab tanggapan dari paslon 3. 2 menit dari sekarang, dipersilahkan. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan menjawab. Jika itu masih belum bisa, kami memperingati pelaku terlebih dahulu. Jika malah membantah, kami mencoba untuk melaporkan ke guru. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketiga paslon yang saling menanggapi dan saling beradu argumen. Hadirin yang berbahagia, memasuki pada sesi atau babak ketiga, yakni sesi kebersihan lingkungan yang akan ditanyakan oleh Bapak Muhammad Naufal Afham, SPD. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan. Yang pertama mengenai kebersihan lingkungan. Yaitu menurut Anda, seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan berikan alasannya. Yang kedua, masih berkenaan dengan kebersihan lingkungan. Setelah Anda mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, program apa yang akan Anda lakukan? Silakan untuk paslon 2 untuk menyampaikan argumennya. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami, kebersihan lingkungan itu sangat penting karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita akan nyaman, damai, dan tentram. Program yang kami lakukan salah satunya memilih sampah seperti botol untuk dirongsokkan. Kami juga berkelilingan melakukan lomba hias kelas dengan barang atau sampah bekas. Kepada tim 3 untuk menyampaikan argumen mengenai hal tersebut. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami, kebersihan itu sangat penting karena kebersihan merupakan salah satu kunci dari kesehatan dan akan membuat kita lebih nyaman dan terhindar dari penyakit yang mengganggu kita saat melakukan pembelajaran di sekolah. Program kerja yang akan kami lakukan menyangkut kebersihan lingkungan sekolah yaitu mengadakan kerja bakti secara berkala oleh seluruh anggota sekolah. Membuat penampungan untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang, misalnya botol-botol atau kardus yang bisa dibuat kerajinan tangan, atau bisa dijual lagi dan uang terkumpul bisa digunakan untuk kas kebersihan sampah. Terima kasih untuk argumen dari paslon 3. Selanjutnya argumen dari paslon 1. 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Kebersihan lingkungan menurut kami sangat penting karena lingkungan yang bersih akan terhindar dari bau tak sedap dan kotoran yang mengganggu kesehatan siswa atau karyawan sekolah. Dan lingkungan yang bersih dapat membuat siswa merasa nyaman dan aman dalam belajar. Program yang akan kami adakan adalah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap depan kelas dan mengadakan kegiatan gladi bersih 1 atau 2 minggu sekali. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari paslon 3 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 1. 1 menit dari sekarang, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang Anda lakukan jika Anda masih melihat siswa membuang sampah sembarangan? Terima kasih atas waktunya. Kami persilakan untuk paslon 1 untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Jika masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kita akan memberitahu bahwa jika sekolah kita kotor akan mengganggu kegiatan belajar siswa-siswi di SMP Negeri 2 Pabelan.
Dan jika siswa masih terus-menerus untuk membuang sampah sembarangan, kami akan melaporkan kepada kesiswaan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Selanjutnya, tanggapan dari paslon 2 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 3. 1 menit dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana cara dalam menjaga kebersihan jika banyak yang membantah? Terima kasih. Kepada paslon 3, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami menjawab dari pertanyaan paslon nomor 2. Kami akan melaporkan kepada kesiswaan dan kami mencoba mensosialisasikan apa itu pentingnya tentang kebersihan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 3. Dan yang terakhir, tanggapan dari paslon 1 untuk mengomentari, mengkritik, menyanggah, menanyakan argumen dari paslon 2. 1 menit dari sekarang, dipersilakan. Lanjut. Apa yang Anda lakukan jika siswa membiarkan halaman depan kelas kotor? Bagaimana tanggapan Anda sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Kepada paslon 2, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya untuk paslon 1. Menurut kami akan memberikan nasihat untuk membersihkan lingkungan depan sekolah, depan kelas. Mohon maaf, di depan kelas, dan menyuruh siswa-siswi yang piket untuk membersihkannya. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketiga paslon yang selalu menanggapi dan saling beradu argumen. Demikianlah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Pabelan tahun 2023. Semoga dengan adanya acara ini dapat memberikan sebuah pengalaman pembelajaran bagi kita semua. Saya sebagai moderator mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas antusias hadirin baik secara luring maupun daring. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.